keluarga, balik lagi di BBM Bongkar Bisnis MBTI Season 5 episode 3. Kenalin, nama aku Zata. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku bakal nemenin kalian untuk mengulik informasi tentang kuliner bisnis bersama Room MLG. Di sini kita udah bareng sama narasumber kita loh, yang pastinya keren banget. Dia tuh gimana ya, kayak udah bisa ngurus usahanya sendiri, udah bisa punya KP sendiri, meskipun usianya tuh tergolong cukup muda gitu. Dan fun fact, sebelum dia ngurus KP-nya sendiri itu, dia bantu-bantu di perusahaan keluarganya gitu. Siapa lagi kalau bukan Vindi? Halo Vindi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Zata, baik banget. Gimana kamu kabarnya Zata? Alhamdulillah, aku juga baik. Boleh dong kenalan dulu? Halo keluarga, nama aku Vindi Nuraini Haram. Aku baru angkatan 23 kemarin. Nah, aku baru semester 2 sekarang. Wow, kamu baru usia segini tapi kamu udah sekeren itu kan? Alhamdulillah. Oke, yang pertama, apa sih alasan kamu memulai bisnis dari sekarang? Padahal kan kamu masih jadi mahasiswa aktif di Telkom sekarang. Mungkin karena aku dari keluarga pengusaha, jadi orang tua aku udah ngasih usaha dari sekarang, biar ngerintis dari sekarang, agar untuk di usia tua kita udah punya usaha. Jadi kita udah punya pegangan untuk usaha tua kita udah usia tua nanti gitu. Jadi kita udah pegang nih apa yang harus kita gitu apa yang harus kita lakuin nanti di masa tua. Jadi kita udah tenang gitu, karena jadi, apa yang kita dapatkan udah ada gitu. Nanti pas kamu udah lulus tuh kamu nggak usah ribet lagi kan, kayak bikin dari awal gitu kan. Oke, bener banget. Terus gimana sih cara kamu tuh ngatur waktu? Kan kamu sibuk juga kan ngurus KP, tapi kamu juga kan pasti banyak tugas kan dari banyak banget dari jurusan kita itu kan. Maaf guys. Oke, gimana sih cara kamu ngebagi waktunya? Aku tuh cari nih waktu untuk aku nge-space gimana waktu aku untuk perusahaan. Nah, aku juga ikut beberapa proker di himpunan. Oh iya. Iya, nah gak cuma itu kegiatan aku juga olahraga. Nah, tapi aku di situ menyimbangi waktu. Jadi aku bisa bagi waktu mungkin dari harinya yang bisa aku pertimbangkan. Mungkin dari Senin sampai hari Kamis aku bisa belajar nih bareng teman-teman. Terus tapi malamnya aku ikut meeting juga bareng. Iya sih, aku tahu kamu sesibuk itu. Iya, bener banget. Makanya aku di situ membagi waktu. Tapi untuk Sabtu Minggu itu ada kegiatan lain tuh. Jadi kayak misalnya aku bisa ikutin olahraga yang aku mau. Contohnya kayak berkuda gitu-gitu. Karena gak mungkin dong aku cuman buat belajar, kerja, tapi nanti malah jadi stres. Bener, jadi kayak kamu olahraga gitu buat hiburan untuk kamu juga kan. Oke. Dari pengalaman yang udah kamu lalui selama kamu bisnis ini, pelajaran apa sih yang kamu dapat? Terus kamu tuh nggak dapat gitu selama kamu di kuliah gitu? Mungkin cara bergaul dengan karyawan, terus kayak aku juga baru tahu nih susah payah mencari uang dan nggak segampang itu. Kayak aku juga tahu caranya ngebagi waktu. Kan kalau sekolah kita ya udah main, pulang, tidur gitu kan. Oh ya, aku juga sempet dengar dari kamu kan waktu itu kayak bunda kamu nyuruh kamu bikin perusahaan tuh biar kamu bisa ngebagi waktu sama kerja kan. Karena kamu kebanyakan main waktu itu. Iya, betul. Semester pertama. Benar. Jadi kayak aku gak mau tuh orang tua aku itu di masa muda tuh aku cuman main doang. Jadi kayak biar ngebagi waktunya gampang dan aku juga bisa menyesuaikan waktu. Jadi aku tahu waktu itu berharga dan uang juga sangat berharga. Kita nggak gampang loh bisa nyari uang. Iya, benar sih pelajaran dari aku yang aku lihat selama ini masuk ke dunia pekerjaan, ke dunia caranya aku berusaha keras mendapatkan uang, terus bergaul dengan karyawan-karyawan, kan itu nggak gampang ya. Itu perlu pengalaman yang bener banget. Nah, itu sih pengalaman aku saat aku terjun ke pengusahaan. Kamu tuh punya KP yang kayak sebagus itu, namanya Room MLG kan? Iya. Ada nggak sih kayak cerita di balik nama itu tuh? Ada banget. Nah, kalau Room MLG itu rumah kan, room ya. Iya. Nah, MLG itu Martabak Legit Group. Nah, itu perusahaan sebelumnya yang tadi kamu bilang pertama itu loh, yang perusahaan yang dibikin keluarga dan yang aku tuh masuk ke dalam perusahaan itu sebagai supradmin.
Nah, karena aku udah mulai menguasai super admin, akhirnya keluarga aku tuh buat nih kafe. Nah, akhirnya kita buat kafe, tapi yang lebih spesialnya itu apa? Karena ada martabaknya. Cuma ada martabaknya doang di sini. Nah, itu keistimewaan tertentu ya dari kafe betul ini. banget. Terus kamu juga dulu kayak sempet ngomong-ngomong kan kayak mau bikin martabak yang lebih kayak harganya tuh lebih tinggi. Soalnya kan kayak di Jakarta tuh harga martabak lebih tuh tergolong rendah kan. Terus kayak banyak yang protes. Aku pernah dengar cerita itu dari kamu. Itu keren banget sih. Itu inovasi yang keren banget. Terus kalau tema atau konsep dari Room MLG sendiri apa? Aku bingung ya ngejelasinnya kayak gimana. Mungkin salah satunya itu karena ayah aku senang traveling. Kenapa ayah aku bertujuan traveling tuh karena dia tuh pengen lihat nih di setiap negara bedanya tuh kayak gimana. Kayak kafe dari setiap negara tuh kayak gimana. Konsepnya tuh kan beda-beda ya. Nah, ayahku bertujuan untuk traveling karena pengen lihat nih inovasi apa yang bisa dia dapat, terus kayak desain apa yang bisa dia dapat tuh dari itu. Cuman yang aku tahu dari martabak yang ini tuh MLG ada dua, Apa tuh? dari Spanyol dan Eropa. Wow. Gitu. Jadi ayahku tuh sengaja traveling tuh. Aku juga sering kayak ngeliat kamu di Instagram kayak jalan-jalan ke luar negeri. Iya, jadi sengaja karena apa? Jadi biar ada inovasi. Ternyata Motivasi gitu. iya, motivasi, inovasi ke depannya. Jadi kafe itu nggak cuman ya monoton lah gitu, Ya, tapi kayak sama aja gitu-gitu iya, aja ya. nah, pengen Ada nyoba konsep yang baru gitu kayak di lebih. Indonesia ini. Betul banget. Oke. Waktu mau bangun Room MLG ini, kayak kan kamu pasti ada kriteria gitu tempat yang kayak apa sih kayak syaratnya lah. Kan juga sekarang Room MLG itu strategis banget. Kamu kayak punya kriteria tertentu nggak kayak buat tempatnya gitu? Enggak sih, cuman yang ayah aku pengen tuh deket, iya yang kamu tadi bilang itu yang di strategis, terus di pinggir jalan. Kenapa? Biar terlihat terpampang langsung oleh para konsumen untuk masuk. Karena penasaran nih, karena Room MLG apa tuh dalamnya gitu. Jadi kayak kita lihat unik tuh, gitu kan. apa nih? Kan orang tuh suka sebut tuh Malang. Karena MLG kan. Anak kelas juga kayak gitu. Iya, cuman setelah anak-anak orang-orang tahu, terus ya pas konsumen tahu, oh ternyata MLG itu martabak legit group gitu. Bener banget. Gimana sih cara kamu ngejaga brand identity kamu? Banyak kan kayak pesaing lah, kayak kafe-kafe yang udah terkenal di Indonesia ini. Tapi apa sih kayak yang kamu tonjolin dari kafe kamu ini? Ya tadi ya yang pertama aku tonjolin itu dari martabak. Iya. Nah, martabak di kita itu kayak lebih variasi. Kan kalau di mungkin yang di outlet ya kayak di martabak legit Ya, group kayak biasa aja kayak gitu ya. biasa orang-orang Bukan pada yang umumnya kayak ya. menu utama itu Iya, martabak. betul. Terus udah gitu juga di outlet yang lain, outlet martabak legit group juga kayak gimana ya? Di outlet aku martabak tuh biasa. Kayak ini contohnya ya. Ini kan ada martabak love. Salah Keren banget, satunya. guys. Nah, iya, Ini cuman inovasi kalau misalnya yang di outlet itu beda. Cuman martabak pada umumnya yang biasa sama dijual ya. iya, Yang kayak sama biasanya. kayak yang di pada umumnya lah kayak martabak-martabak lain. Cuman kalau di sini itu Enak banget. iya, alhamdulillah. Cuman kalau martabak di sini itu aku tuh kayak ada variasi lain. Contohnya kayak martabak love ini Bentuknya gitu iya, ya. betul. Terus Dari variasi ada rasanya. variasi rasanya. Nah, terus ada ini juga kayak martabak pizza gitu, varius. Oh iya. Terus ada juga martabak pizza yang emang adonannya manis, tapi atasnya tuh asin gitu. Itu rasanya tuh kayak perpaduan asin sama manis disatuin. Unik gitu. banget sih itu. Iya. Nah, terus juga martabak telur di sini tuh kita variasinya banyak banget. Ya, aku lihat kayak tadi di menunya ada seafood Iya, kan. betul. Itu Ada unik noodle. Itu banyak banget. Pokoknya harus coba sih. Wow. Oke, selanjutnya kan pastinya harus dipromosiin nih. Gimana sih cara kamu sendiri nih kayak ngepromosiin kafe kamu ini? Dari kamu sendiri aja. Oke, kalau aku sih emang ada marketingnya sendiri ya Iya. untuk kafe. Cuma kalau dari aku selalu ngajak teman-teman aku datang ke sini. Terus aku selalu
info Instagram. Jadi kayak aku promosiin kafe aku, kayak apapun menu di sini aku Instagramin. Nah terus aku juga nggak hanya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bekerja sama dengan aku, wah sangat boleh sekali gitu. Jadi kayak aku ngajak mereka untuk bergabung, kayak kita kalau kolaborasi gitu bareng. Oke. Kan ada sosmednya dong. Sosmed apa sih, kayak kan ada Instagram, TikTok atau kayak gitu. Nah, menurut kamu apa sih yang paling kayak berpengaruh gitu buat Room MLG ini? Kalau untuk saat ini sih mungkin Instagram ya, karena selama ini aku ada event tertentu, kayak mungkin kemarin ada nobar di MLG, kita tuh selalu mentingin dulu Instagram. Nah, jadi kayak kalau ingin ikutin apapun event di sini, kita semuanya harus diinformasikan ya di Instagram ya. Dan orang yang mau ikutan tuh harus follow dulu Instagram kita gitu. Oke. TikTok juga berjalan? Untuk saat ini belum, cuman kedepannya insya Allah bakalan berjalan. Karena kan kita mulai dari kecil kan, jadi kita nggak segampang langsung semuanya, kita harus perlu bertahap. Jadi kita mungkin dari Instagram ya, karena Instagram itu paling penting, karena apapun dari sini pasti ke Instagram. Iya, benar banget. Kalau dari MLG, kalau selama kamu ngejalan ini, pengalaman paling berkesan apa sih? Kayak selama kamu ngejalan bisnis kopi ini? Yang baik atau yang buruk gitu? Paling buruk mungkin kita lihat karyawannya ya. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Kita juga nggak bisa mendapatkan empati mereka, sikap mereka. Kita nggak tahu sikap mereka ke kita kayak gimana gitu. Cuman untuk saat itu sih yang buruk itu. Cuman kalau yang baik itu di saat kita memenuhi omset gitu ya, omsetnya tinggi tuh kayak rasanya seneng banget karena udah melebihi omset yang kita inginkan gitu. Nah, habis itu juga di sini karyawannya sangat nyaman, sangat enak. Jadi kayak walaupun aku atasan mereka, tapi bener-bener mereka udah nganggap aku kayak keluarga aja, kayak keluarga aja. Gitu. Terus kamu juga sering kayak apa sih, kayak ngasih tips gitu kan, kayak sama karyawan. Aku nggak mau apa yang aku makan, apa yang aku dilihat oleh mereka, tapi mereka nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi kayak mereka udah kerja keras buat aku, tapi kenapa aku nggak ngasih yang lebih buat mereka? Ya bener banget. Kayak loyalitas gitu kan. Itu paling penting sih dalam membangun bisnis ya. Karena apapun yang kita lakuin, kita harus memanusiakan manusia. Bener banget. Gitu. Karena mau gimana pun dia kerja ke kita, ya kita harus ngasih yang terbaik buat mereka dong. Iya. Terus kalau buat struggle-nya, masalah gitu ada nggak? Itu banyak banget. Kalau ditanya itu banyak banget. Dalam masalah berusaha, kayak membangun usaha pasti banyak banget. Banyak banget dari mulai karena mungkin ini baru, jadi kayak manajemennya tuh kayak mungkin dari karyawan sih yang lebih banyak karyawan terus ya. Gitu. Memang sih kayak membangun kafe pasti karyawan harus benar-benar syarat-syarat tuh penting gitu ya. Terus juga kalau dari manajemen mungkin aman karena emang dibantu oleh martabak begitu juga. Soalnya itu kayak anak perusahaannya gitu ya. Gitu. Oke. Kalau buat visinya, MLG ini ada visi tertentu gitu nggak? Ada sih. Kita mau lebih maju lagi. Terus ingin buka cabang lagi lebih banyak. Semoga secepatnya amin banget. Jadi kayak ini udah dikenal banget banyak orang kan. Amin, alhamdulillah. Apalagi sama anak MWTI. Pasti banget. Oke. Kalau kayak cara kamu ngelihat staff kamu sendiri itu kayak gimana? Yang aku ajarin, yang aku latih, yang aku lihat anak-anak tuh kayak gini loh. Kita nggak bisa ya lihat satu orang, pandangan satu orang itu sama. Bener banget. Sifat orang beda-beda kan. Iya. Jadi kita harus lihat dulu anak ini kita bisa marahin atau enggak. Anak ini bisa dengan cara apa nih kita bisa ngelatih dia. Kalau misalnya dia emang aku kayaknya lihat tuh dia mungkin friendly, oke, kita main, kita baikin dulu caranya gimana. Kalau misalnya dia emang nggak bisa kayak gitu ya kita kerasin dengan cara keras, mungkin dia bisa berubah gitu. Dari cara aku ini ngasih arahan, terus cara aku ngeliatin diri aku. Nah, yang paling utama itu kalau kita mau ngelatih orang, kita harus contohin dulu. Bener banget. Jadi kalau misalnya anak itu
kayak gini, oh kayak kita contohin dulu nih. Pasti kayak ngikutin gitu kan? Iya betul. Nah aku juga suka ngontrol gimana cara mereka buat makanannya. Nah kalau aku mau ngasih tahu, aku juga harus bisa semuanya. Bener gitu. banget. Jadi aku tuh sebelum ngasih tahu ke anak-anak, ngarahin ke anak-anak, aku belajar dulu gitu. Kan kamu mau buka cabang kan tadi? Kamu udah ada rencana gitu gak? Kayak buat selanjutnya? Kalau rencana ada, aku udah dikasih infoin gitu sama ayahku. Katanya mau Gimana di tuh? daerah Dago, tapi Wow. masih cari-cari lah karena Cari di Dago tempat gitu. karena Dago itu udah Penuh. padat. Iya, padat bener banget. Ada soalnya tapi kalau bukan di Dago itu pasti terkenal banget sih ya. Soalnya banyak banget Amin. dari luar Bandung juga kayak Ke daerah Dago. iya, soalnya enak banget tempatnya. Oke. Terus nih kan Room MLG nih. Menurut kamu makanan atau minuman paling rekomendasi di sini apa? Kalau minuman tuh salah satunya ini yang Ini? aku sediain ya ini. Ini tuh leci rosyaku. Oh, ini enak banget sih guys. Terus juga selain ini kopi susunya ya kan, Iya. itu favorit aku banget. Terus ini kayak menu ini tuh spesial karena ada bentuknya. Terus tadi apa Iya. menu apa lagi yang spesial di sini? Caramelo banana. Bener banget. Sumpah tadi aku sebelum datang ke sini, aku pesen itu karena jadi dari sebelum opening, aku udah datang ke sini nyobain sebelum ini disebarluasin ya kan. Terus kayak udah jatuh makanan favorit aku di Room ML gitu, caramel banana. Sumpah itu enak banget. Kalian Emang kalau itu kesini, favorit sih. kalian kalau kesini harus cobain itu. Oke, terakhir nih. Dari kamu tips buat kayak mahasiswa atau para perintis yang pengen ngerintis bisnisnya gitu, ada nggak sih tips dari kamu gitu? Aku juga masih belajar ya. Ya sih, kita masih jadi mahasiswa. Tapi yang pertama-tama itu kita harus konsisten. That's Konsisten itu nomor 1. Ya, Yang kedua, mau gimana pun kita harus tetap belajar. iya, Karena belajar itu penting. iya. Takutnya kita nggak ada yang tahu kita dibodoh-bodohin atau gimana. Itu kata apalagi orang tua tentang aku juga bisnis gitu. kan. Bener Ya. banget. Nah, yang ketiga, coba kalian bagi waktu kalian baik-baik. Itu doang sih kalau dari aku. Kamu pinter banget nge-manage waktunya. Aku harus belajar banyak dari Vindi karena aku tuh masih disebut sama orang-orang manajemen waktunya kurang gitu guys. Oke deh, jadi itu dia beberapa informasi dari Vindi selaku owner dari MLGKP. Oke, gila, keren banget gak sih guys? Kayak umur segini dia udah bisa ngurus kafenya sendiri, udah bisa kayak memanage waktu dengan kayak mahasiswa aktif di kuliah kayak di apa sih jurusan kita sekarang kan pasti sibuk banget kan ya? Sibuk banget. Oke. Mungkin segitu ya dari aku, dari Zata, selaku host di episode BBM kali ini. Mungkin apa lagi ya? Kayak kalau kalian nih cari kayak tempat yang cocok buat belajar ataupun kerja kelompok nih guys, terus buat kayak santai aja, buat ngopi-ngopi kayak gitu, ataupun kan kemarin juga kayak ada acara nobar di sini guys, kalian bisa langsung datang ke sini di Room MLGKP. Terus kalau buat booking atau reservasi kayak gitu, kalian bisa langsung DM ke Instagram room.mlgkp. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Room MLG, Space of Creativity. Bye-bye guys, see you in next video.